Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sesti Anggreni Fitelza dengan NIM 2308768. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping dari kelompok 1, perencanaan dan strategi pembelajaran olahraga. Di sini terdapat pengertian untuk perencanaan sendiri dalam strategi pembelajaran olahraga, yaitu proses sistematis untuk merancang suatu kegiatan belajar jasmani agar siswa mencapai tujuan belajar motorik secara efektif dan kognitif. Untuk komponennya yaitu ada berdasarkan tujuan pembelajaran secara materi atau aktivitas fisik. Selanjutnya ada metode atau strategi. Selanjutnya ada media dan itu dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran olahraga di lapangan ataupun di ruangan yang terbuka. Kemudian menjamin keterpaduan antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi, serta menghindari risiko cedera melalui perencanaan keamanan dan penggunaan alat secara tepat. Untuk tujuannya, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran jasmani dan pengelolaan kelas, di mana mengarahkan guru agar mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran jasmani ini secara terarah, efektif, dan aman. Kemudian meningkatkan keterampilan pada motorik, kebugaran jasmani, dan sikap sportif pada siswa. Selanjutnya masuk pada prinsip. Yang pertama yaitu relevan dengan kemampuan fisik dan usia siswa, di mana aktivitas disesuaikan dengan usia dan kemampuan fisik siswa. Yang kedua yaitu menjamin keamanan dan keselamatan, di mana kita sebagai guru yaitu bisa memperhatikan keamanan alat dan kondisi fisik peserta didik. Selanjutnya berorientasi pada aktivitas nyata, di mana semua siswa itu harus terlibat, tidak ada yang pasif atau tidak ada yang tidak bergerak. Selanjutnya ada fleksibilitas, di mana dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan ataupun cuaca. Selanjutnya yaitu adanya mendorong partisipasi aktif dan sportivitas. Kemudian ada pun langkah-langkah menyusun perencanaan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada analisis CP maupun TP, yaitu disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Contohnya yaitu menerapkan nilai sportivitas dalam permainan sederhana. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, seperti melakukan, mungkin menunjukkan, meniru, ataupun mengatur. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan model suatu pembelajaran, di mana itu pilih strategi sesuai dengan materi, misalnya cooperative learning untuk permainan suatu tim. Yang selanjutnya ada menyusun kegiatan, di mana itu dibuat urutan suatu kegiatan, mungkin pertamanya dilalui dari pemanasan, kemudian kegiatan inti serta pendinginan, dan selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan lapangan, kemudian menyusun dengan asesmen. Oke, kita masuk pada yang materi kedua, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Untuk yang pertama yaitu ada hubungan antar komponen, di mana semua komponen itu saling mempengaruhi dan berinteraksi. Itu ada input,
proses, output maupun feedbacknya dari luar. Selanjutnya itu ada harus berjalan secara seimbang. Ada komponen utama. Yang pertama tujuan suatu pendidikan. Ini ada suatu pendidikan, kemudian adanya peserta didik, adanya pendidik atau guru, kemudian yang pertama yaitu ada fungsi adaptif, yaitu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan sosial, budaya, maupun teknologi. Yang kedua yaitu ada fungsi integratif, di mana menyatukan berbagai komponen pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi normatif, yaitu membentuk perilaku dan sikap sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi transformasional, untuk meningkatkan kemampuan dan potensi peserta didik secara keseluruhan. Masuk pada prinsip sistem pendidikan. Yang pertama yaitu ada keterpaduan antar unsur, yaitu semua unsur pembelajarannya itu harus saling mendukung. Yang kedua yaitu ada keterbukaan, dapat beradaptasi dengan kondisi nyata di lapangan, dengan siswa maupun dengan cuaca. Selanjutnya masuk pada berorientasi pada tujuan, di mana seluruh kegiatan itu diarahkan untuk mencapai tujuan kebugaran dan karakter siswa. Selanjutnya ada berkesinambungan, di mana pembelajaran olahraga ini dilakukan terus-menerus dan secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu ada efisiensi atau efektivitas. Ini penggunaan waktu, tenaga, dan alat itu secara optimal. Oke, yang ini tadi ada sistem pendidikan dalam pembelajaran itu adanya input, proses, output, serta feedback. Oke, selanjutnya kita masuk pada taksonomi tujuan instruksional. Dimana yang pertama itu taksonomi. Taksonomi yaitu suatu pengelompokan dalam hal itu berdasarkan hierarki, yaitu tingkatan suatu tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat yang pertama yaitu ada menentukan kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara spesifik. Yang kedua yaitu tetap mengacu pada standar kompetensi. Dan yang ketiga yaitu memuat kompetensi dasar, di mana kemampuan akhir, indikator, dan sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. Selanjutnya yaitu ada ranah tujuan instruksional. Yang pertama yaitu ada ranah berdasarkan ranah kognitif. Yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sistem nilai, emosi, dan sikap. Dan yang ketiga yaitu ada psikomotor, di mana ranah ini itu berkaitan dengan yang berhubungan dengan anggota badan yang menentukan koordinasi syaraf maupun otot. Di sini untuk psikomotor ada meniru seperti manipulasi, ketepatan gerakan, artikulasi, serta naturalisasi. Untuk afektif sendiri yaitu menerima, itu bisa merespon, menghargai, mengorganisasi, serta bertindak. Untuk kognitif sendiri ada pengetahuan, analisis, sintesis, kemudian adanya penerapan, penilaian. Oke, selanjutnya kita masuk pada
Standar kompetensi lulusan yang mencangkup ada sikap, kemudian pengetahuan, serta keterampilan. Kemudian dijadikan sebagai acuan penilaian mutu lulusan, serta mengarahkan pencapaian hasil belajar. Untuk kompetensi inti yaitu turunan langsung dari SKL ini, yang dijabarkan untuk setiap kelas dan jenjang pendidikan. Untuk kompetensi dasar, yaitu penjabaran dan KL ke dalam kemampuan spesifik per mata pelajaran dan menunjukkan apa yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran. Contoh KL ini bisa bersifat sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan memahami, serta keterampilan mengolah. Untuk contoh KD yaitu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang, serta menjelaskan interaksi sosial dalam ruang dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada indikator, di mana indikator ini mengidentifikasi bentuk interaksi sosial di lingkungan sekitar dan memberikan contoh dampak interaksi sosial terhadap perubahan sosial budaya. Oke, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar kemandirian. Untuk yang pertama kita masuk pada pengertian, di mana kemandirian sendiri adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain. Untuk aspek kemandirian, yang pertama yaitu ada aspek sosial, emosional, yaitu mampu mengendalikan perasaan dan tidak mudah putus asa. Untuk kemandirian sosial, itu dapat bekerja sama dan menghargai orang lain. Selanjutnya, ada kemandirian intelektual, yaitu mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Untuk kemandirian moral, yaitu menunjukkan nilai-nilai kejujuran dan sikap tanggung jawab. Untuk tujuan dan manfaat, yang pertama yaitu dapat membentuk siswa yang percaya diri, disiplin, dan tangguh. Untuk yang kedua, yaitu mengembangkan tanggung jawab pribadi terhadap kesehatan dan kebugaran. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri siswa tersebut untuk berprestasi. Kemudian mengajarkan siswa untuk mengatur waktu, energi, dan kerjasama, serta mempersiapkan siswa menjadi individu yang lebih aktif dan mandiri sepanjang hayatnya. Selanjutnya yaitu kemandirian dalam pembelajaran olahraga. Yang pertama yaitu ada peran guru. Di sini guru bisa dijadikan sebagai fasilitator yang menuntun, bukan mendominasi. Kemudian menyusun strategi pembelajaran berbasis aktif mandiri, serta mendorong siswa refleksi diri dan evaluasi hasil latihan. Untuk peran siswa, yaitu untuk mengatur sendiri ritme latihan dan memonitor kemajuan kebugaran. Kemudian mengambil keputusan dalam permainan tim, serta menyelesaikan tugas proyek olahraga, misalnya membuat program latihan kebugaran. Kemudian masuk pada strategi pengembangan kemandirian. Yang pertama yaitu ada pengembangan berbasis proyek olahraga. Untuk penerapannya, di sini siswa membuat proyek latihan kebugaran pribadi, tujuannya yaitu untuk melatih tanggung jawab dan perencanaan. Yang kedua yaitu berbasis tim atau refleksi individu. Di sini kerja tim dalam permainan ataupun senam berkelompok, yaitu tujuannya untuk melatih sosial dan kemampuan kepemimpinan.
Kemudian refleksi diri, yaitu penerapannya siswa menilai sikap dan hasil belajarnya dengan tujuan yaitu menumbuhkan kesadaran pada diri. Kemudian ada pertumbuhan motivasi intrinsik pada siswa. Gitu, siswa menetapkan target latihan mingguan untuk mengembangkan pengendalian diri. Selanjutnya yaitu ada pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang pertama, masuk pada pengertian. Untuk pengertian sendiri, yaitu pendekatan saintifik ini adalah pendekatan pembelajaran yang meniru langkah-langkah kerja ilmiah dengan melibatkan proses dapat mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Untuk yang kedua, yaitu ada langkah-langkah dalam pendekatan saintifik ini. Yang pertama yaitu ada mengamati atau observing, di mana siswa ini mengamati fenomena atau teknik dalam olahraga. Yang kedua yaitu menanya atau question. Siswa ini mengajukan pertanyaan, suatu pertanyaan tentang apa yang ia amati. Yang ketiga yaitu ada mencoba. Siswa mempraktikkan atau bereksperimen untuk menemukan suatu jawaban tertentu. Kemudian menalar, siswa dapat menalar hubungan antara sebab dan akibat dari hasil percobaan. Yang kelima yaitu mengkomunikasi. Siswa menyampaikan hasil pengamatan beserta kesimpulannya. Selanjutnya yaitu ada komponen utama pada saintifik ini. Yang pertama, guru itu sebagai fasilitator. Itu memberikan stimulus dan bimbingan. Yang kedua, siswa sebagai peneliti. Siswa aktif menemukan suatu pengetahuan. Kemudian kegiatan otentik dijadikan sebagai pembelajaran dari pengalaman yang nyata. Refleksi atau evaluasi yaitu menilai diri dan kelompok, serta asesmen autentik yaitu penilaian berdasarkan unjuk kerja nyata. Untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan problem solving dalam aktivitas olahraga. Kemudian mendorong siswa untuk menemukan konsep gerak secara mandiri. Yang ketiga yaitu melatih tanggung jawab, kerjasama, dan sportivitas. Yang keempat yaitu menumbuhkan teori olahraga dan praktik. Untuk yang terakhir yaitu ada pengembangan silabus dan RPP. Untuk silabus sendiri yaitu dokumen perencanaan pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi, metode, dan evaluasi. Sedangkan RPP itu dokumen perencanaan yang merinci langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kemudian silabus sendiri dijadikan sebagai panduan dalam suatu pembelajaran, dijadikan sebagai arahan tujuan pembelajaran, serta alat evaluasi, sarana koordinasi, dan konsistensi. Sedangkan tujuan dari RPP yaitu menyediakan panduan yang jelas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu menyesuaikan kegiatan dengan karakteristik. Dan yang ketiga yaitu memastikan pencapaian kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. Untuk silabus sendiri yaitu untuk menetapkan kompetensi yang harus dicapai. Tujuannya yaitu menentukan materi dan sumber belajar, serta menentukan metode dan strategis, juga evaluasi. Untuk RPP, di sini ada untuk analisis kurikulum dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu menganalisis untuk menganalisis karakteristik peserta didik, kemudian menetapkan tujuan, menetapkan materi dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu menentukan metode dan strategi, kemudian merancang langkah-langkah dalam pembelajaran, merancang penilaian dan evaluasi, serta menyusun RPP secara sistematis. Untuk kendalanya,
antara RPP dan silabus ini. Yang pertama yaitu terdapat kendalanya seperti terbatasnya pemahaman guru terhadap kurikulum, kemudian tingginya beban administrasi, kurangnya sumber belajar dan media, yang keempat minimnya pelatihan, kemudian heterogenitas pada peserta didik. Untuk strateginya, untuk strategi dalam menanganinya, yaitu analisis kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu ada penerapan prinsip konstekstual dan diferensiasi. Kemudian adanya kolaborasi antar guru sehingga adanya diskusi yang dapat menimbulkan atau memperbaiki adanya kendala-kendala yang terjadi. Kemudian adanya pemanfaatan teknologi dan evaluasi serta revisi berkala. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.